93,8 FM Mega Suara, Rumah Pagi Mega Suara, Sana Kadang Mega Suara. Saya Wuri Damarianti masih terus bersama Anda sampai dengan jam 10. Beragam informasi masih akan kita hadirkan. Dan hari ini bertepatan dengan Dwi Windu Gempa Bantul yang terjadi pada 27 Mei 2006 sekitar jam 5:53 pagi dengan kekuatan 5,9 skala Richter selama 57 detik yang kita ingat di 2006 jadi duka bersama kala itu di mana hampir 5.800 orang meninggal dunia dan juga 71.000 rumah rusak. Kemudian ini juga kemudian sudah berbagai langkah sekarang Dwi Windu dari kejadian banyak hal yang mungkin bisa kita ambil untuk bangkit bersama, pastinya sudah bangkit dan untuk terus tangguh dalam hal menghadapi bencana. Pagi hari ini Anda juga mungkin sudah rindu dengan beliau, kita sudah terhubung dengan anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Bantul, Bapak Idham Samawi. Bapak Idham, selamat pagi, Assalamualaikum, Sugeng Enjang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang, Mbak Wuri, juga para pendengar. Iya, Mega Suara. Enje, Pak Idham. Suara. Iya, Enje, ini kejadian 16 tahun yang lalu begitu, waktu itu di bawah kepemimpinan Bapak dan sekarang sudah 16 tahun berlalu. Mungkin Bapak bisa menyapa kembali warga dan juga mengajak warga belajar dari kejadian bencana dan juga untuk ke depan akan seperti apa. Silakan Pak Idham. Ya, jadi Mbak Wuri juga para pendengar Mega Suara, saya tidak mungkin bisa melupakan peristiwa ketika itu. Tepatnya tanggal 27 Mei tahun 2006. Ya. Peristiwanya itu pagi hari, hampir jam 6 pagi gitu. Saya kebetulan ketika itu di rumah dinas, sedang di sekitar kandang ayam di belakang itu, baru ngasih makan ayam pagi itu. Nah tiba-tiba pohon-pohon yang ada di rumah dinas itu bergetar gitu, bergesek-gesek. Waduh, suaranya serem sekali dan bergoyang-goyang gitu. Lalu waktu itu saya pikir, waduh, ini gempa gitu. Nah, saya waktu itu yang teringat bahwa istri, anak-anak saya dan cucu saya ada di dalam rumah dinas gitu. Nah, saya bergegas ketika itu mencoba untuk ke rumah dinas, ke dalam rumah untuk mengingatkan supaya semuanya keluar dari rumah dinas gitu. Nah, saya waktu itu melihat bahwa ternyata cucu saya digendong oleh istri saya, juga anak saya pada keluar semua dari rumah. Dan ketika itu kolam yang ada di belakang rumah dinas, kolam ikan itu, waduh, airnya bergoncang terbuang keluar karena goncangan gempa itu lebih dari separuh, termasuk beberapa ikannya terlempar keluar. Nah, waktu itu saya membayangkan bahwa rumah dinas yang begitu kokoh saja itu sempat terjadi retak-retak itu. Yang ada pada benak saya ketika itu adalah bahwa kayak apa ini rumah masyarakat, rumah penduduk. Dan betul beberapa menit kemudian itu di depan rumah dinas berlewatan orang-orang yang membawa korban, membawa ke rumah sakit Panembahan Senopati gitu. Ada yang dibawa pakai gerobak dan sebagainya. Lalu waktu itu spontan yang saya lakukan, saya harus ke rumah sakit untuk melihat keadaan ini. Dan ternyata benar di sana, waduh, itu hanya korban-korban ini hanya bisa karena di gawat darurat dan kamar jenazah sudah penuh semua, sehingga hanya di korban ini ada yang luka parah, yang luka ringan, dan bahkan ada yang meninggal. Itu hanya ditata di halaman itu saja, di halaman rumah sakit. Jadi ya waktu itu belum tahu saya pikir waktu itu karena Gunung Merapi gitu. Karena waktu itu ya. Nah, tapi belakangan baru saya mendengar kabar bahwa itu terjadi gempa bumi tektonik yang berkekuatan hampir 6 skala Richter, dan pusat gempanya itu bukan di laut, tapi di pertemuan antara Sungai Opak dengan Sungai Oyo. Ya. Nah,
kekuatannya 5, sekian skala Richter, ya 5,9 ya. Lalu yang luar biasa apa? Kedalamannya hanya 10 kilometer. Iya, betul. Jadi tidak Goncangan terlalu besar. dalam. Dan letak pusat gempa itu ada di daratan, di daratan di Bantul. Sehingga akibatnya itu sangat ya luar biasa. Tapi apapun juga saya bersyukur ya ketika itu terjadinya itu ketika sudah pagi hari itu. Saya tidak bisa bayangkan kalau itu malam hari, orang baru pada tidur. Ini kan sebagian sudah pada bangun, yang sholat subuh. Dan saya bersyukur itu tidak terjadi ketika anak-anak sekolah belum masuk di dalam kelas. Iya, betul. Kalau ada di dalam kelas saya juga tidak bisa bayangkan gitu apa. Ya apa budaya kita mengajarkan untuk apapun juga kita harus pada bersyukur gitu. Iya, betul sekali. Apa namanya, ini yang ya waktu itu waduh luar biasa. Rasanya yang telah kita bangun selama ini hilang begitu saja gitu. Dan saya tidak bagaimana cara membangunnya waktu itu. Ya, tapi alhamdulillah bahwa bantuan itu dari semua pihak berdatangan gitu ya. Dan saya bersyukur dalam waktu kurang dari 2 tahun kita bisa selesaikan apa namanya pembangunan kembali Kabupaten Bantul. Dan waktu itu Mbak saya yang kecil hati betul, bantuan dari pemerintah dana ini kecil sekali. Apa mungkin untuk bisa mengatasi rumah yang roboh, yang rusak berat dan sebagainya gitu. Nah, tapi ternyata semangat gotong royong ya, kebersamaan ini mampu kita gerakkan ketika itu. Jadi apa namanya ya kita yakinkan masyarakat Bantul ya, harta benda, kalau ada gempa bumi ya bencana alam itu harta benda boleh hancur, tapi semangat kita pantang kendur dan sebagainya gitu. Iya, luar biasa. Akhirnya apa? Itu ada yang bisa membantu tenaga, memberikan tenaga, yang bisa membantu pikiran, membantu pikirannya. Bahkan ada yang membantu sampai kepada apa namanya dana dan sebagainya. Itu mengalir luar biasa gitu. Nah, yang kita lakukan adalah ketika itu meyakinkan kepada semua rakyat Bantul bahwa bantuan itu ada batasnya, tapi kekuatan itu ada pada rakyat Bantul. Nah, bagaimana saiyak saeko kapi golong gilik rawe rantas malang pudong, bagaimana kita bangun kembali Bantul. Iya, dan akhirnya Bantul berhasil bangkit dalam durasi waktu yang lebih cepat begitu ya Pak Idham Samawi ya. Dan waktu itu dunia internasional pada mengapresiasi. Kok bisa secepat itu dan sebagainya. Nah, itu saya sampaikan kalau kemampuan pemerintah terbatas, apalagi pemerintah kabupaten terbatas sekali kemampuannya. Tapi justru kemampuan rakyat ketika kita mampu menggerakkan, maka itu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa, Mbak. Dan akhirnya betul-betul bisa terbangun kembali. Dan waktu itu juga internasional mempertanyakan masa bantuan dari pemerintah hanya sekian. Iya, betul. Kok bisa gitu. Nah, saya sampaikan itu dilakukan secara gotong royong. Jadi yang rumahnya tidak roboh, tidak rusak dan sebagainya, hanya retak sedikit dan sebagainya, itu bisa membantu tenaga gotong royong membangun rumahnya tetangga. Jadi waktu itu kan kita kelompok, kita kelompok mas, kelompok masyarakat. Satu kelompok itu 15 keluarga. Dan waktu itu mereka yang menentukan siapa dulu dari 15 keluarga tadi kan dari APBN bantuannya bertahap. Iya, betul. Tidak sekaligus semua. Nah, siapa yang lebih dulu akan dibangun? Yang menentukan masyarakat sendiri lewat kelompok tadi, lewat musyawarah. Ya. Dan saya bersyukur dari Magelang, dari Klaten, dari Temanggung, Wonosobo, itu bertruk-truk datang masyarakat membantu. Nah, ketika saya sampaikan kepada pers
Iya. internasional ya ketika itu, bahwa gotong royong mereka yang bekerja itu tidak dibayar. Mereka nggak percaya, masa iya orang bekerja tidak dibayar mau gitu. Nah itulah kekuatan kultur atau budaya kita ya, gotong royong. Dan nyatanya betul-betul bisa kita lakukan. Nah syaratnya apa? Harus transparan. Iya, betul sekali. Sehingga ketika bantuan-bantuan itu datang, saya minta Badan Pemeriksa Keuangan BPKDJ untuk mendampingi mendata tadi. Jadi bantuan yang masuk kita data dan seterusnya, tidak boleh ada yang tidak sesuai mana-mana. Harus semuanya tepat sasaran kepada masyarakat. Iya, Pak Idam, kalau belajar dari pengalaman 16 tahun yang lalu ini, kita tidak berharap ada bencana lagi, tapi karena memang kita berada di lokasi yang rawan bencana, dari tadi apa yang disampaikan Pak Idam, dana yang diberikan pemerintah ini masih kecil karena mungkin waktu itu belum ada memandang bencana sesuatu yang patut dipersiapkan antisipasinya begitu. Nah, untuk ke depan ini Pak, menurut Pak Idam, alokasi untuk kebencanaan, untuk kesiapsiagaan, untuk mitigasi bencana biar dampak resikonya bisa dikurangi seperti apa Pak? Apa harus sampai desa juga, dana desa dan lain sebagainya? Monggo Pak Idam. Ya, jadi begini Mbak ya, bahwa kita harus paham betul ya letak Indonesia ini, ada yang mengatakan ring of fire. Jadi patahan lempeng-lempeng bumi yang ada di dalam kerak bumi itu, lalu pertemuan antara lempeng bumi apa dengan apa yang itu kan bergeser terus, nanti suatu ketika akan berbenturan, dan ketika terjadi benturan itu pasti menimbulkan gempa. Nah, masyarakat harus dipahamkan betul. Nah, ketika itu saya masih bupati, kita lakukan pelatihan. Jadi anak-anak sekolah itu praktek. Jadi supaya tadi familiar dengan kalau terjadi bencana gempa bumi dan sebagainya. Lalu bahwa Bantul ini juga di pinggir laut jauh, laut selatan, laut selatan. Yang kemungkinan kalau pusat gempanya nanti terjadi di laut, itu bisa terjadi tsunami. Nah sehingga waktu saya masih menjabat ketika itu, kita bukan titik-titik ya di darat yang jaraknya sekian kilometer dari bibir pantai. Jadi kita mencoba mempelajari tendangan tsunami. Kalau terjadi tsunami itu paling jauh berapa kilometer ke darat. Nah kita buat titik-titik itu tanda-tanda di mana kalau misalnya terjadi tsunami, rakyat harus lari ke tadi di sebelah utara yang sudah kita tentukan. Lalu juga kita tentukan titik-titik di mana yang ketinggiannya di atas 9 meter. Itu sudah ditentukan di Bantul, itu ada di daerah Parangtritis dan sebagainya. Nah, sehingga kalau ada peringatan terjadi tsunami, masyarakat sudah tahu harus naik di tingkat ketinggian, di titiknya itu sudah kita buat. Nah, itu yang mestinya oleh pemerintah selalu diingatkan. Dan tanda-tanda itu harus selalu diperbaiki, Mbak. Ya, betul. Jangan sampai kalau misalnya karena sekian tahun mungkin tanda itu hilang dan sebagainya, harus siapkan lagi. Ya, dan bahwa masyarakat terutama yang di pinggir pantai supaya familiar lah. Kita ini hidup berdampingan dengan kemungkinan terjadinya itu.